Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Andrianti ingin menyampaikan kesimpulan apa yang telah Bapak Nadiem Makarim bahas dalam webinarnya yang berjudul Reformasi Pendidikan Nasional. Nah, beliau menyampaikan bahwa krisis COVID-19 ini mempercepat inovasi di dunia pendidikan karena kita semua terpaksa atau paling tidak mencoba mencari cara bagaimana pembelajaran melalui teknologi dari jarak jauh. Maka roda inovasi dapat bergerak jauh lebih cepat. Nah, beliau juga menyampaikan program kebijakan baru Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar tidak berubah karena adanya COVID-19 ini. Konsep Merdeka Belajar adalah suatu konsep memberikan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Untuk melatih murid atau siswa, kita tidak dapat menggunakan satu cara saja, karena pada setiap daerah memiliki keberagaman yang berbeda. Jadi teknik dan inovasi pada masing-masing daerah dapat dilakukan dengan teknologi. Tetapi kualitas guru tetap yang terpenting dan tidak mungkin dapat tergantikan dengan teknologi. Jadi teknologi hanya untuk membantu guru agar dapat meningkatkan potensi mereka. Konsep bagaimana melatih guru akan berubah, yang awalnya dilatih melalui seminar-seminar atau workshop, tetapi sekarang akan diubah paradigma tersebut untuk melakukan pelatihan yang lebih praktis di dalam sekolah-sekolah tersendiri. Untuk mendukung Merdeka Belajar, salah satu yang terpenting adalah membuat suatu kurikulum yang gampang dimengerti pada masing-masing daerah, sehingga guru-guru dapat memilih konsep atau pembelajaran dengan kualitas tinggi tapi yang cocok untuk level kompetensi dan juga passion dari siswa dan siswinya. Esensi dari Merdeka Belajar adalah untuk memberikan potensi terbesar untuk guru-guru di sekolah dan murid agar dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, bukan mengikuti birokrasi pendidikan tetapi benar-benar inovasi pendidikan. Ada beberapa macam cara untuk mengoptimalkan yang benar-benar mengakomodasikan keberagaman masyarakat Indonesia. Beberapa hal yang dapat mengakomodasikannya adalah, yang pertama, kearifan lokal tidak bisa hilang. Kearifan lokal ini sangat penting karena setiap siswa akan melihat semua materi dalam konteks kenapa sih saya harus peduli dengan materi ini. Yang kedua, setiap sekolah dan daerah memiliki berbeda kompetensi fundamental siswanya, baik itu tingkat literasi atau numeransinya. Yang ketiga, teknologi mempunyai potensi meratakan akses atau kesempatan untuk mendapatkan materi yang sama. Jadi, pihak terkait harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mengatasi keberagaman tersebut. Tidak semua pengajaran hanya dapat dilakukan di dalam kampus. Konsep Merdeka Belajar juga dapat diimplementasikan di kampus yang lebih kecil atau kampus yang di daerah terpencil karena dapat mengintegrasikan kearifan lokal, lebih bebas memilih kurikulum di dalamnya yang lebih relevan atau untuk industri yang lebih relevan di daerahnya. Konsep Merdeka Belajar kalau dipaksa namanya bukan merdeka. Konsep Merdeka Belajar merupakan suatu opsi atau kemerdekaan. Artinya, ia mempunyai opsi untuk melakukan pembelajaran online. Ia mempunyai opsi melakukan pembelajaran di luar kampus. Ia diberikan opsi untuk melakukan aktivitas atau kurikulum yang bukan hanya akademis, tetapi juga praktis. Jadi ini diberikan opsi dan kebebasan. Terdapat 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, bernalar kritis, yaitu diberikan problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua, mandiri, secara independen termotivasi untuk meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, kreatif, bisa berinovasi secara mandiri. Yang keempat, kemampuan berkolaborasi, ini dapat bekerja secara tim. Yang kelima, kebinekaan global, yaitu mencintai keberagaman budaya dan mencintai keberagaman agama. Yang keenam, berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai pendidikan karakter, maka keenam profil tersebut harus menjadi pilar intinya. Proses untuk mencoba hal-hal baru atau kesalahan merupakan esensi dari pembelajaran. Ada berbagai macam cara untuk menentukan solusi dari kesalahan tersebut. Implementasi kebijakan zonasi minimal 70% dari semua penerimaan berdasarkan daerah dan 30%-nya pada jalur prestasi. Nah,
Dengan ditiadakannya UN, maka digantikan dengan asesmen kompetensi yang bertujuan untuk mengukur pembelajaran di sekolah sudah berada di level mana. Karena adanya darurat COVID-19 ini, maka semua pihak, pemerintah, masyarakat, murid, guru, dan para orang tua murid harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekian yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Bapak Nadiem Makarim dalam webinarnya yang berjudul Reformasi Pendidikan Nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.